Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valita Delvinawani dengan NIM 215030200111169 dari kelas Bahasa Indonesia 7CD, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Pada kesempatan dalam berdiskusi bahasa kali ini, saya akan membahas mengenai peningkatan aktivitas belanja online di kala pandemi. Meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020 menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kontak fisik. Kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, serta beribadah disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Kondisi ini membuat masyarakat harus menjalani gaya hidup baru yang berbeda dengan gaya hidup sebelumnya. Pembatasan kontak fisik alias physical distancing memberikan dampak signifikan bagi sektor bisnis, salah satunya adalah kegiatan berbelanja. Tidak sedikit masyarakat yang beralih untuk berbelanja online karena dituntut untuk menghindari tempat keramaian. Otomatis, untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat cenderung memilih berbelanja dengan risiko kesehatan terkecil, yaitu melalui e-commerce. Pandemi COVID-19 memang cukup berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat di zaman sekarang dan dinilai akan membawa perubahan terutama dalam perilaku konsumen dan konsumsi. Chief Customer Care Officer Lazada Indonesia, Ferry Kusnowo mengatakan, berdasarkan data yang ia terima dari McKinsey, ada sebanyak 57% masyarakat yang melakukan kegiatan berbelanja melalui digital. Peningkatan transaksi ini banyak dilakukan oleh pedagang retail yang juga merupakan UMKM. Peningkatan transaksi e-commerce tersebut menjadi cerminan bahwa digitalisasi UMKM sangat penting, apalagi mengingat ekonomi dan keuangan digital di tengah COVID-19 tumbuh sangat cepat. Penjualan produk seperti sembako, pembersih, sanitasi, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Perusahaan-perusahaan e-commerce juga membukukan peningkatan permintaan terhadap peralatan memasak, video game, dan peralatan olahraga karena masyarakat Indonesia mulai menyesuaikan diri untuk menghabiskan waktu di rumah. Sebaliknya, permintaan terhadap produk smartphone, otomotif, sepatu, pakaian formal, dan tiket liburan semakin turun karena keadaan perekonomian yang tidak menentu serta kekhawatiran kesehatan, sehingga masyarakat mulai mengurangi konsumsi yang tidak terlalu dibutuhkan. Terdapat salah satu faktor pendorong yang membuat kegiatan belanja online tersebut meningkat pesat, yaitu karena banyaknya program promo yang ditawarkan oleh perusahaan e-commerce. Hal ini pun tentu membuat banyak masyarakat sangat tertarik karena selama pandemi ini berbagai promosi belanja online ditawarkan, entah itu di media sosial ataupun di papan iklan di luar digital elektronik yang sangat beragam promonya. Hal tersebut menyebabkan daya tarik masyarakat terus meningkat. Dengan begitu, tentunya terdapat kelebihan atau keuntungan dari berbelanja online yang memacu masyarakat untuk terus bertransaksi melalui e-commerce atau platform belanja digital yang menyebabkan peningkatan dari aktivitas itu sendiri, mulai dari aspek kesehatan, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Keuntungan berbelanja online yang pertama adalah dapat memperoleh produk yang diinginkan tanpa perlu keluar dari rumah. Konsumen dapat mencari, melihat review, dan langsung membeli produk yang diinginkan. Konsumen juga tidak perlu terlalu banyak membuang energi yang berharga pada saat membeli, karena mereka dapat melakukan segala prosesnya dari rumah. Keuntungan yang kedua adalah variasi jenis produk di toko online sudah tidak diragukan lagi. Para konsumen dapat menemukan produk yang dicari dengan merek, kualitas, varian, dan harga yang beragam hanya dalam satu platform belanja online. Tidak jarang juga, variasi produk itu hanya tersedia di platform belanja online saja dan tidak dijual di toko konvensional. Dan yang terakhir, berbelanja secara online juga merupakan bentuk dari digitalisasi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan maraknya kegiatan belanja online, dapat menggambarkan bahwa masyarakat sudah semakin paham dan juga akrab dengan teknologi di masa kini. Dengan segala kemudahan dan juga keuntungan yang ditawarkan, berbelanja online akan semakin diminati oleh masyarakat dan juga akan semakin memajukan pemahaman teknologinya. Namun sayangnya, kelebihan atau keuntungan selalu tidak terlepas dari kekurangannya. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik mengenai cara untuk berbelanja online secara benar dan aman. Tidak jarang, produk yang diterima memiliki kondisi yang berbeda dengan produk yang digambarkan. Masih banyak pula ditemukan kasus penipuan jualan online yang membuat masyarakat merugi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa amat penting untuk memilih atau membeli barang dari toko-toko yang sudah terpercaya dan dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab. Karena pada dasarnya, berbelanja online juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus disertai dengan kehati-hatian yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan e-commerce juga perlu turut aktif dalam memberikan beragam edukasi kepada para konsumennya dengan memanfaatkan beragam media, baik itu media sosial ataupun melalui kolaborasi dengan pihak lainnya. Mungkin sekian diskusi bahasa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.